تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يكفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وبك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا مع علمك الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمك الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الفقر والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولأجدادنا ولأهل بيتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأقربائنا ولأحبائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن رحم عنا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله العالمين. Yang kita hormati bersama imam bertugas sebagai ini yang sudah memimpin kita sholat subuh berjamaah membaca surah sejadah di rakaat pertama, surah Syams rakaat kedua. Mudah-mudahan Allah menilai sholat kita ya. Mudah-mudahan Allah menilai sholat kita, menerima sholat kita. Kalau sholat tidak dinilai, tidak diterima, sia-sia ya, sia-sia. Macam mana Allah menilai sholatnya? Di samping quality terutamanya. Kalau sholat itu diterima, bisa jadi orang itu berubah usulnya. Tapi kalau sholat tidak diterima, tidak mau berubah. Karena sholat itu membawa perubahan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Alhamdulillah, jemaah masjid Kampung Bengkong ya, pada kawan kita teruskan bersama renungan minggu lepas masih terbengkalai ini, tapi kita tukar tajuk saja, artinya lebih sesuai tajuk ini, artinya lebih sesuai lagi ya. Tajuk baru, kembali ke pangkuan kekasih. Ini cerita orangnya hidupnya lalai. Cerita orang yang hidupnya lalai. Berjumpa dengan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Berjumpa dengan seorang ulama kenamaan yang hidup antara tahun 107 dan 187 Hijrah. Ini abad ketiga ataupun kedua ya, abad kedua Hijrah. Orang tadi hidupnya lengah dan lalai. Tidak ingat bahwa hidup ini berjalan. Kita ini hidup berjalan walaupun duduk ya. Perjalanan hidup jalan. Usia berjalan. Kubur semakin dekat. Rumah semakin ditinggal. Rumah itu tidak lama lagi duduk di situ. Nanti akan duduk sekarang diri di tempat yang gelap. Ini karena ingat. Kalau kita ingat pada ini, sholatnya meningkat. Sholatnya upgrade. Jadi sudah bertanya sama Pak Cik tadi, berapa umur kita kan? Sudah 60 pulang katanya. Usia saya sudah 60. Kalau begitu, tidak lama lagi perjalanan Anda ini. Dapatkah lagi suci? Siap-siapkah kita? Sekali terperanjat, terkejut ya, kaget. Tapi kagetnya positif ya. Mungkin kalau orang yang negatif thinking bila diingatkan dia tidak mati, marah ya, sasak ya, itu tidak bisa. Ini dia positif. Apa dicakap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ungkapan apa? Ungkapan orang yang insaf, yang terbangun dari ketiduran, terbangun dari kelalaian, dia beristirja. Ini ungkapan namanya istirja. Ungkapan ini selalu disebut oleh orang kita tapi tidak tahu nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja. Istirja, yastarju istirja yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda musibah. Ini dalam kamus ya. Katakan apa? Bila orang menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waktu tertimpa musibah, itu namanya istirja. Jadi musibah besar. Dan ingat perjalanan hidup sudah hampir berakhir. Sekarang ada orang mengingatkan, berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat penggunaan inna lillahi itu ya. Bukan banyak orang kita hanya untuk mendengar berita kematian saja. Itu sedikit. Itu mungkin 1/1000 kegunaannya. Patutnya bila kita tak datang sebelum subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun kita datang tapi masbuk. Kalau zaman dulu ya masbuk tuh bermasalah. Orang dulu lah. Kenapa dia masbuk? Sebetulnya dia akan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita dah bincang minggu lepas ya. Akhirnya apa? Kata Fudail, apa maksud inna lillahi itu kan? Bisa pula kita mengatakan inna lillahi, tapi apa maksudnya? Secara ringkas kata Fudail, maksudnya suatu ketika usia Anda akan berakhir, Anda akan meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Bila Anda kembali ke rahmatullah, Anda akan ditanya tentang perjalanan hidup yang Anda tempuh. Setiap unit kehidupan yang Anda tempuh akan ditanya. Siaplah untuk menjawab setiap pertanyaan. Yang bertanya ini detail, teliti. Jawablah apa yang 60 tahun ini, kata Fudail. Siap-siaplah menjawabnya. Lagi takut, tadi. Lagi risau dia. Bila dia risau, keluar kata-kata yang indah dari mulutnya. Kata indah yang kedua ya. Kata-kata indah pertama tadi innalillah, itu namanya istirja. Kata indah kedua famal hilah. Dia tekannya dari sini ya. Macam mana solusinya lagi? Saya risau ini, macam mana jalan keluarnya? Kata Fudail, yasirah, very easy. Kalau Anda ingin selesai dengan Allah, 60 tahun Anda hidup hanyut, lalai, lega, laga. Sekarang mau membeki dengan Allah, benar-benari, mau serius, mau istiqamah, very easy. Bahasanya apa? Yasirah. Ada dari sini tekanannya ya. Yusra. Innama usri yusra. Yusra itu mudah. Mudah itu katanya. Mudah sekali dengan Allah ini. Ditanya lagi kali ketiga, apakah yang mudah itu? Solusi yang mudah itu apa? Nah, ini punya ungkapan di sini apa? Tuhsin fima baqiya yufar laka ma'amara. Yang penting jika Haji sudah 60 tahun, pintu kubur sudah dekat. Sekarang Haji menyesal atas kelalaian selama ini. Itu bisa itu. Yang tak bisa itu orang tak menyesal. Dia jalan. Dia tak ada kerisauan, tak ada kebimbangan. Ini susah nih kata Fudail. Kalau Anda menyesali perjalanan yang tak betul selama ini, itu senang kata Fudail. Yang penting baikilah bagi usia yang dianggarkan mungkin 2-3 tahun lagi, ataupun paling banyak 5 tahun lagi. Ini mau dibenar-benar ini serius nih. Yang lepas itu jangan pikirkan itu orang maaf. Yang penting Anda membaiki bagi usia yang dianggarkan beberapa tahun lagi. Ini yang perlu dibenar-benar kata Fudail. Yang lepas itu kerja Allah. Kenapa?
Ini alasan ayat dalam Quran. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Surah Furqan ayat 70. Surah Furqan ayat 70. Maksud ayat ini, kalau orang sudah banyak dosanya, sekarang dia tersentak dari kelalaian, terbangun dari ketiduran, ingin bertaubat. Dosa yang 60 tahun, kalau sudah usianya 60 tahun, itu akan ditukar dengan kebaikan. Saya baca dalam tafsirnya, saya baca di lembaran dosa itu akan dipadam, katanya, kemudian pupuk pahala di situ. Ini orang yang lalai hidupnya, sekarang dia ingin bertobat kepada Allah. Lembaran kelalaiannya akan dipadam, akan ditukar dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Yubaddil itu menukar. Allah akan menukar kejahatannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Andamnya Allah itu Ghafur dan Rahim. Ghafur, kalau kita tengok pada keterangannya, yang kata ulama, Ghafur itu menghapus dosa yang besar. Sebenarnya sebesar mana pun dosa orang itu bagi Allah tidak ada masalah. Yang penting dia mengampun. Ya Allah, saya lalai selama ini, ampun atas dosa saya, Allah. Kita kan ingat, minggu lepas sudah disebut kisah yang terdapat dalam hadis sahih. Ini kisah umat terdahulu ya, sebelum Islam. Kisah orang penjahat yang sangat profesional, sudah membunuh berapa? 99 orang dibunuhnya. Ini cerita umat zaman dulu sebelum Muhammad, tapi dikekalkan ceritanya dalam hadis sahih. Untuk jadi yang tiba, orang ini penjenayah kelas berat, sudah membunuh 99 mangsa. Tapi satu ketika dia menyesal. Ini bagus ya, menyesal ingin bertobat. Jumpalah sahabat yang dikira boleh menyelesaikan masalahnya. Tadi katanya saya sudah 99 orang saya bunuh, sekarang saya bertobat, takut saya suruh nyawa. Kalau saya meninggal dalam keadaan belum tobat, susah nanti ini. Bagi tahlil, apa pandangan kita? Susah sudah katanya, ada 99 orang kita bunuh, seorang pun bermasalah. Sekali dibunuhnya orang itu, saya kira Anda boleh memberi saya penyelesaian, jalan keluar, angin surga. Tiba-tiba Anda menghampakan harapan saya, dibunuhnya. Kenapa jadi 100? Dan 100 orang dibunuhnya. Pikir-pikir lagi ya, ini kalau orang yang mau ditutupi Allah ya. Orang mau tunjukkan cepat apa ideal, mesti ada solusinya ini juga. Dia tidak usah asal. Gigi, tanya kawan kiri kanan, di mana kata orang yang boleh membantu saya ini? Kata jemaah, kamu akan di sana ada seorang ahli ilmu. Kalau pergi ke sana nanti mesti ada solusinya itu. Ahli ilmu yang tadi, ilmu tidak berapa yang kena bunuh tadi, ilmu tidak lengkap, berfatwa secara tidak betul. Nauzubillah. Kita jumpa katanya ada sana seorang pakar, mesti ada pencerahan, penjernihan dari dia nanti. Sekali bila ke sana, maaflah, dulu saya sudah membunuh salah seorang. Sekarang saya mau bertobat kepada Allah. Tolonglah beri saya pencerahan. Cerahkanlah kegelapan hidup saya ini. Oh, itu senang sekali katanya. Jalan masih terbentang luas di depan Anda.
Yang tadi jalan sudah tutup. Yang pertama jalan sudah mati Pak, tidak ada jalan lagi Pak. Ya ini, wah katanya jalan masih terbentang di depan Anda. Begitu kan ya? Ini adalah hadis sahih. Dalam hadis sahih. Yang penting katanya apa jalannya? Anda karena pindah. Kita karena pindah kampung, jangan duduk di kampung ini, jangan duduk di negeri ini negeri orang bawah ini. Ini negeri orang bahlul, brengsek di sini. Jangan duduk di sini. Kalau duduk di sini, tak akan berubah nanti sampai mati. Macam mana kah? Ada di sana negeri orang saleh. Pikiran ke sana. Pasti berubah kau nanti. Wah, mana doang katanya. Ini kalau ilmu orang ini nih, dia pun berazam pindah, tapi tak kesampaiannya dalam ceritanya di tengah jalan meninggal, tapi dapat ada tinggalkan negerinya. Akhirnya secara kesimpulannya orang itu disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah. Orang itu bila sekali dia bertobat ya, bila sekali bertobat, benar-benar tobatnya dia tukar status. Tadi penjenayah, sekarang jadi Habibullah. Ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222 ayat. Surah Al-Baqarah ayat 222, senang ya, senang yang ayatnya. Ini berita gembira untuk orang yang bertobat kepada Allah. Apa katanya di sini? Ayat 222 penghujung ayat, Innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yuhibb habib, mahabbah turunnya Darussalam. Allah itu mencintai, mengasihi, menyayangi orang yang bertaubat. Bila orang bertobat, dia jadi Habibullah. Sekali bertobat, orang itu Habibullah. Ada seorang ulama juga zaman dulu, namanya Yahya bin Mu'az. Jadi sudah ingat ya, ulama-ulama besar karena ingat namanya. Karena ingat, kita kan ada link secara rohani dengan mereka. Kalau tidak ada link dengan ulama besar, dengan siapa linknya nanti? Seorang ulama keramat dia namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah melihat seorang pakcik menggendong anak kecil, anak damimpa. Kita sayang gak sama anak ini? Adakah Anda menyukai anak kecil ini? Iya dong katanya. Andanya, ini kan anak kandung saya, belahan jiwa saya, buah hati saya. Oh, begitu ya? Iya katanya. Subhanallah. Anda seorang walid. Anda seorang walid, status Anda walid, ayah. Anda baru sebagai ayah. Allah itu Khaliq. Allah itu Khaliq, Maha mencipta. Anda sebagai walid, sebagai ayah, bukan pencipta Anda ini. Hanya ayah. Sudah demikian hebatnya kasih sayang kepada anak. Bayangkan Khaliq itu macam mana katanya. Macam mana kasih sayang Khaliq kepada makhluk. Allah yang buat. Tadi ayat baca imam tadi, surah Sejadah, ada tadi tentang kejadian manusia ya. Boleh balik rumah nanti tengok. Banyak dalam Quran ayat tentang apa nih? Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7 dan 8. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. Sadaqallahu azim. Ayat 7 adalah surah Sajadah yang dibaca setiap hari Jumat ya. Allah menjadikan makhluk ini dengan bisa ahsana kulla syai'in khalaqa, semua bisa. Makhluk ciptaan Allah semua bisa bagus. Wa bada'a khalqal insani min tin. Kejadian manusia pertama dari tanah, tin itu tanah. Summa ja'ala naslah, kemudian keturunannya min sulalatin min ma'in mahin, daripada air. Kejadian kita pada air. Allah yang mengaturkan kejadian. 40 hari air, darah, daging, ini sudah al-mu'minun ya. Proses ngambil daging kita lagi surah mu'minun. Di sini ringkas saja. Yang penting kita ini setiap orang yang menjadikan Allah. Allah itu Khaliq, pencipta. Kalau ayah sangat sayang kepada anaknya, indung sama sangat sayang kepada anak daminya, kecuali indung yang sakit. Indung yang sakit dibuangnya anak. La ilaha illallah. Kucing pun tak buang anak ya. Kuyok pun tak buang anak. Nanti manusia kurang buang anak. Alhamdulillah. Lebih dahsyat dari kuyok lagi. Ibu sayang kepada anaknya, ayah sayang kepada anak, datuk nenek sayang kepada cucunya. Allah lebih sayang lagi. Bukan kepada anak cucu saya, kepada ayahnya, kepada indungnya, kepada ayah dan rumah. Bayangkan, Anda demikian hebat kasih sayang Anda kepada anak. Siapa orang yang tidak menyayangi anaknya? Tetapi Allah lebih sayang lagi kepada setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan. Allah itu Khaliq. Nah, kita akan menikmati kasih sayang Allah ya. Kalau kita tidak merasa Allah itu sayang sama kita, itu masalah imannya tuh. Kita akan menikmati kemanisan kasih sayang Allah. Kalau kita tidak merasa kemanisan kasih sayang Allah, belajarlah sebisa. Allah mengatakan kita datang ke rumahnya, rumah Allah. 5 kali kita dilakukan datang ke rumahnya. Allahu Akbar. Ya Allah mengatakan. Ini panggilan ilahi. Tiada panggilan secantik panggilan ilahi. Tapi tidak ada. Kekasih memanggil kekasihnya. Tidak kasih lah namanya. Berarti jalur kasih sayang belum terbangun, terbina lagi. Belum terkoneksi lagi. Atau bukan koneksi saja, dibangun belum. Dia pun tidak tahu yang dikasih Allah. Ini berat. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Yang ayatnya jelas ya. Orang ahli taubat itu yuhib, Habibullah. At-taibu Habibullah. Orang yang bertobat itu Habibullah. Oke, ini ulang kaji kepada yang lepas. Sekarang kita coba menyimak sedikit berita hidup yang tersirat di balik yang tersurat. Apa-apa peristiwa ya, apa-apa kejadian yang tersirat lebih banyak dari yang tersurat. Apa-apa informasi, keterangan. Contohnya ayat Quran. Qurannya tapi tafsirnya subhanallah. Beratus ribu jilid tafsir Al-Quran.
Yang dulunya tersirat kemudian diungkapkan oleh ulama jadi tersurat. Nah, ini kita coba menyingkap makna tersirat di balik kisah yang tersurat tadi, pertemuan seorang jemaah dengan Al-Fudail bin Iyad. Nomor satu, beri perlunya si mukmin mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan. Cuma orang tadi, kalau dia tak jumpa Fudail, umur sudah 60, dia tidurlah terus. Mungkin sampai mati, dia tidak akan tahu. Dia tidak akan sadar. Dia tidak akan terbangun dari kelalaiannya. Jadi, si mukmin perlu mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan. Pasti kita ada link dengan orang salihin. Kalau kita lihat sejarah lembaran sejarah Islam, zaman keagungan Islam, masjidnya penuh, ilmunya berkembang, ahli ilmu dijaga, orang yang haus ilmu banyak mendatangi ahli ilmu, belajar. Subhanallah. Ada cerita orang saleh zaman dulu. Anaknya meninggal. Tapi anaknya akan dikebumikan, dia ada kelas dengan gurunya. Ada kelas bertemu saat pengkebumian dengan kelas. Akhirnya dia wakilkan kepada adiknya, pakcik kepada budak yang meninggal ini. Dia cakap sama anaknya, "Nak, minta maaf anak ayah," katanya. "Ayah tidak sempat mengantar kau ke kubur. Ada di sana kelas. Kalau saya miss kelas itu," katanya, "Ya ilahi, tidak dapat dikejar. Tidak dapat dikejar. Kalau satu kelas miss, tidak dapat dikejar." Nah, apalagi kelas subuh ya. Dalam hadis dikatakan siapa yang datang ke rumah Allah di subuh di pagi hari, satu bonus haji, Pak. Siapa yang mendatangi rumah Allah di pagi hari untuk belajar atau mengajar, Allah sediakan satu bonus haji. Nah, ini jemaah kena simak buku ya, hukum berburu pahala dan berganda dalam masa singkat. Hilang satu sholat berjamaah, hilang satu haji. Sholat berjamaah itu satu haji tersendiri. Hadir dalam majelis ilmu satu haji tersendiri. Jadi pagi ini dua haji. Kenapa orang tak ada mengatakan? Mungkin dia tak tahu, mungkin informasi tidak sampai, Pak. Orang yang mendatangi rumah Allah di pagi hari, selain sholat berjamaah itu merayakan yang mendapat satu bonus haji. Setiap kali sholat berjamaah diungkayahkan, setiap kali ada berkumandang, orang itu datang dari rumahnya berkumpul dengan sempurna, bergaul dari rumah dengan bisai, datang ke rumah Allah, satu bonus haji. Ini Allah kasih sayang tadi, kasih sayang Allah satu haji. Kalau dinilai dengan musim, satu haji berapa emang biayanya? 10, 12. 12.000, hilang 12.000 coba. Tak menangis, 1.000 pun hilang, mungkin menangis saja. Satu sholat berjamaah hilang satu haji. Datang sembahyang berjamaah dapat satu haji. Ini kasih sayang Allah tadi. Pahala berganda itu lain lagi ya. Pahala berganda lain lagi. Langkah lagi. Ini ya, jemaah-jemaah ada yang datang dari jauh nih. Dari luar luas pun ada di sini jauh dari Sungai Kabul sana. Berapa biji dilangkaunya untuk mengagar majelis ilmu di Penjibunggoro. Berapa biji dilangkau Sungai Kabul, rumah pas. Siapa yang datang ke rumah Allah di pagi hari, tapi dengan niat ya, itu boleh. Kalau tidak ada niat, datang saja, tidak ada niat, dan ambillah, mana ambil, beramal tanpa niat. Kenapa datang ke masjid? Saya mau meraih paling kurang 2 bonus haji. Satu bonus haji karena sholat fardu berjamaah, satu bonus haji lagi karena hadir dalam majelis ilmu. Wah, kasih sayang Allah. Ini dibahaskan dalam hukum. Ada
hadisnya di sini ya, nanti kita boleh semak. Ini terbitan Masjid Ngamumunun tahun 2003 ya, 2003. Terbitan Masjid Ngamumunun, Jabatan Masjid Negara Brunei Darussalam. Setiap kali sholat fardu berjamaah, kalau kita mendatangi rumah Allah, berwudu dari rumah saja di sini ataupun berwudu dari tempat dia berangkat. Kalau dia pejabat, ataupun dia dari bandar, dia ada tasmel berjemaah di Bogor, mungkin dia singgah di Jepun, dia buka ke sana, dikira lah tuh. Tapi jangan buka di sini, jangan berwudu di masjid tempat dia tujuan tuh. Kalau berwudu tidak dapat. Berwudu di rumah ataupun dari tempat dia berangkat. Kalau dia sabar tunggu nanti sebentar sampai masuk sembahyang duha, dia tunggu lagi sekejap, dapat satu umrah. Jadi pagi ini 2 haji 1 umrah. Ataupun dia tak sempat tunggu, dia nak balik ke rumah luas, dia nak sembahyang duha di rumah pas Sungai Kebun, ambil juga 1 umrah. Nah, itulah tadi itu kasih sayang Allah itu melimpah-limpah. Rahman dan Rahim Allah itu wa kana Allahu ghafuran rahimah. Tengok dalam ayat itu, Allah itu Ghafur, Maha Pengampun dosa yang besar-besar. Ada lagi sifat yang lain, Ghaffar. Ghaffar juga pengampun dosa yang banyak. Allah itu Ghafur, pengampun dosa yang besar. Orang yang 100 orang pun dibunuhnya diampunkan. Subhanallah. Dan diabadikan dalam hadis sahih sebagai contoh bagi kita ini. Tapi apa buktinya orang itu diampun dosanya? Dia siap untuk pindah, berhijrah. Dia siap untuk menemukan cara hidup. Cara hidup selama ini dari saya. Sekarang kita tak perlu pindah kampung, tak perlu pindah rumah. Bukan saja cara hidup. Penuh saja panggilan Anda. Setiap orang datang ke rumah Allah, setiap dia melangkah, setiap dia berniat, itu menghapuskan dosa. Dia duduk di rumah Allah untuk salat fardu berjamaah. Dia duduk di rumah Allah untuk berzikir. Malaikat mendoakan orang yang duduk di rumah Allah. Orang yang duduk dengan ilmu ya. Bukan dengan ilmu atau punya ilmu. Dulu ilmu perlu niat. Orang yang duduk di rumah Allah, malaikat mendoakan, ya Allah ampun dosa orang ini ya Allah. Ya Allah ampun dosa orang ini ya Allah. Dia duduk 1 jam, 1 jam didoakan malaikat. Dia duduk 2 jam, 2 jam ambil doa malaikat. Nah, ini kasih sayang Allah. Nah, nanti malaikat mendoakan orang yang duduk di rumah Allah dengan ilmu, dengan niat, dan jangan bakal sembahyang. Tadi juga adalah hadis itu. Orang yang akan didoakan malaikat selagi dia masih ada wudu dan dia jangan menyakiti orang, katanya. Malam yuhdits walam yuqdi. Kalau dia tidak batal wudunya, kalau batal wudu bakal lagi. Ataupun dia tidak menyakiti orang. Baiklah, kita simak lagi ya. Beri perlunya si mukmin mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan bagi menyiram kedanusan rohani dengan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi' namanya. Ilmunya ada 2. Ulama bagi ilmu itu kepada 2. Ilmu nafi' wa ilmu ghairun nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah dalam hadis baginda berdoa kepada Allah supaya dijauhi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ada di belakang ini keterangannya. Belakang, bawah sekali, buka surat 2. Ilmu nafi' 1 yang menambah rasa takut kepada Allah. Semakin dia dengar ceramah, dengar pencerahan takut. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, berilah aku limpah rahmat, kurnia dan taubat ya Allah. Berilah aku limpah ampunan ya Allah. Nah, merasa untuk
takut kepada Allah. Yang kedua, merasa untuk mengetahui kelemahan diri. La ilaha illallah. Orang itu kalau dia tidak berusaha mengetahui kelemahan dirinya, dalam Qurannya, itu orang yang dipermainkan syaitan. Tengok ayat dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf. Manusia yang dipermainkan syaitan, ayat 37 ya, ayat 37 surah Az-Zukhruf. Manusia yang dipermainkan syaitan, dia cara hidupnya tak betul, dia anggap betul, dia tidak ingin mengetahui kelemahan diri. Tengok di sini ayatnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Setan ini memasukkan orang itu dari jalan yang betul, justru dia menyangka itu bisa. Jalannya tak betul, perjalanan itu tak betul, tapi dia tidak melihat kelemahan dirinya. Dia nggak bisa saja, Pak. Tidak ada masalah. Tak, tidak ada langsungnya sembuh, tidak ada masalah. Wah, tak ada masalah. Itu masalah sebenarnya ya. Nah. Yang ketiga, membaiki ibadah yang dilakukan. Dia membenarkan. Selama ini dia datang sembahyang berjamaah, tapi tak ingat meraih bonus haji. Setiap waktu kita datang waktu berjamaah ke rumah Allah, kita akan berniat. Kenapa pergi ke masjid? Kalau saya dapat, kita ambil satu haji nanti. Ini kalau saya pergi sembahyang 5 waktu satu hari satu malam, dapat 5 haji satu hari. Nah, selama ini dia berniat, sekarang dia berniat. Dia pergi bandar, ada urusannya. Tengah dia ada urusannya ke bandar, dia sembahyang di masjid Jami' Asri. Kenapa kita sembahyang? Mau haji, tak bonus haji. Membaiki. Pagi-pagi dia mesti dicari yang di mana ada majelis ilmu. Kalau masjid tidak ada majelis ilmu, dia tidak dicari lagi di mana ada majelis ilmu bagiannya. Oh, di Bengkulu, dia datang ke Bengkulu. Di Mata-Mata, dia datang ke Mata-Mata. Banyak pilihannya. Di Mata-Mata ada, di Bengkulu ada, mungkin di Jiren ada. Alhamdulillah banyak choice. Yang keempat, menyingkap kejahatan ibadat agar berusaha menjauhinya. Macam sholat, kita kata di sholat yang dinilai bukan hanya kuantiti 2 rakaat sembahyang subuh, quality yang dinilai. Kalau tidak berquality, la ilaha illallah, tidak akan dinilai sholatnya. Kita tak bayar utang saja, tidak ada untung. Yang kelima, mengurangi cinta dunia dalam hati. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang minimize cinta dunia. Jangan hanya usir rumah, kerja, anak, makan, minum, pakaian, itu saja. Pikirkanlah 5 haji satu hari lagi. Yang keenam, memupuk cinta akhirat. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran Anda tentang tipu daya syaitan. 7 cara kata ulama ya, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Oke, paling kurang kita lihat 1 poin lagi ya, 1 poin lagi, nanti kita akan sambung. Beri perlunya ahli ilmu menjinaki hati jemaah agar message diterima dengan mudah dan baik. Fudail bin Iyad tadi, bila dia ingin mendekati orang jemaah tadi, dia cakap apa? Dia bukan cakap hadis, firman terus. Tanya usia dulu Pak, berapa mau kita kan itu? 60. Oh 60 ya. Berarti siap-siapnya tidak lama, tidak lama gitu kan. Diam tadi, jawab, soal jawab. Kalau dia baca hadis, baca firman, mungkin orang itu lari. Orang yang belum terkoneksi hubungannya dengan Allah, tidak mau mendengar Quran Pak. Sasak dia pulang. Ada lagi warning ya, warning tentang orang sasak mendengar Quran ada dalam ayat sajadah yang dibaca Imam itu tadi. Ada lagi warning di sana. Apa dia cakap?
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Aku mendengar itu. Waman azlam, orang yang paling jahat, yang paling zalim, orang yang diingatkan ayat Allah, dibacakan Quran, tidak mau, itu jahat itu katanya. Waman azlam, la ahada azlam. Ini orang yang paling jahat, tidak mau mendengar Quran. Semua Allah anak kemudian dia berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun. Itu orang yang mujrim. Mujrim itu jahat. Itu jahatnya orang. Quran ini diturunkan untuk kandungan hidupnya, dibacakan tidak mau. Orang yang tidak mau mendengar. Kalau Allah dibacakan padanya itu orangnya jahat sekali. La ilaha illallah. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah akan membalas dengan azab, balas dendam, membalas menyiksa orang jahat seperti itu. Jadi ahli ilmu menjinaki hati jemaah agar bisa diterima dengan mudah dan baik. Begitulah ya, kita serba sedikit kita akan melangkah lah ya, bersiap-siaplah mendekati apa yang dikatakan oleh Ibnu dalam apa tadi, dalam cerita dengan Pak Cid tadi, dengan jemaah tadi. Kita hidup dalam perjalanan itu akan berakhir, kita tidak tahu lah seminggu, dan 2 minggu, dan sebulan, 2 bulan, kita tidak tahu. Yang penting kita siap saja. Ada jemaah zaman dulu, ada 3 orang jemaah diskus. Katalah A, B, dan C contohnya. Kata si A ini, mereka berbuat, saya katanya setiap lahir anak bulan, setiap terbit anak bulan, saya bertungkus-tungkus daripada, saya kira itulah bulan terakhir saya hidup. Mungkin bulan depan tidak ambil lagi nih. Mungkin saya bulan depan akan hidup lagi. Dia bertungkus-tungkus 1 bulan beribadah. Kata si A. Kata si B, sebulan itu lama sekali, batas sebenarnya sebulan ini katanya. Kalau saya katanya setiap Jumat, setiap datang hari Jumat, ya Allah, mungkin ini nanti Jumat terakhir bagi saya. Jumat depan mungkin saya sudah dalam kubur tadi. Dia pun 1 Jumat itu bertungkus-tungkus, 1 minggu itu bertungkus-tungkus, siap untuk menghadap Allah. Kata si pula, kamu ini seminggu juga batang Tuhan. Berapa jam itu? Berapa detik itu? Berapa saat itu? Boleh kira nanti. Saya kata si, saya setiap tarikan nafas, setiap saya menarik nafas, mudah-mudahan sambungan. Tapi takut tak sambung, ya Allah, maafkan saya. Setiap tarikan nafas dia ingat Allah, dia ingat akan mati. Ada 3 ya. Dalam hadis Rasulullah SAW, karena Rasulullah memberi motivasi kepada dia ya. Dipegangnya bahu seorang dia cakap, kun fidunya kan kawali, awan bersedih. Kamu di dunia seperti orang asing sepatutnya apa? Orang asing, mungkin dia dari Indonesia, mungkin dia dari Malaysia, datang ke Brunei mencari nafkah. Dia tidak mau batah di sini, dia nak balik. Kamu di dunia kata Rasulullah seperti orang asing sepatutnya. Abil sabil, atau kayak cross the way. Contohnya dia menyeberang di dekat bandar sana ada jembatan penyeberangan. Di Gunung ada ya, di Gunung ada. Seperti Anda menyeberang jalan. Jadilah sikap Anda di dunia seperti menyeberang jalan, tidak mau berlama-lama, berlengah-lengah di sini kok. Dia akan diantar ke kubur, singgah pertama. Persinggahan pertama, nanti pada masa nanti baru jannah insyaallah. Ini yang mendengar ayatnya anak Umar bin Khattab nanya, Rasulullah memegang bapaknya, unfitunya ke anak kali,
Anda ini sikap Anda sebetulnya seperti orang asing yang datang ke suatu negeri, bukan negeri dia akan balik dengan segera. Coba lagi mungkin dia kerja di sini setahun 2 tahun masih pikiran lama, ambil sabil kata Rasulullah, ataupun seperti orang menyeberang jalan. Ini Abdullah bin Umar yang mendengar hadis ini. Dari mendengar hadis ini Abdullah bin Umar mengeluarkan satu kata hikmah. Dia cakap, bila Anda berada di pagi hari, iza asbahta fala tantaziril masa, wa iza amsayta fala tantaziril sabah. Bila Anda berada di pagi hari, jangan sangka usia sampai ke petang. Bila Anda berada di petang hari, di awal malam, jangan kira umur Anda akan sampai ke paginya. Dalam ulasan hadis dia, kata Rasulullah, seperti orang asing yang datang ke suatu negeri mencari nafkah contohnya, atau dalam suatu misi, atau seperti orang menyeberang jalan. Tidak lama lagi bicara, tidak lama lagi duduk dengan istri. Nanti mungkin suami dulu, mungkin istri dulu. Tidak lama lagi duduk dengan anak. Mungkin anak dulu, mungkin bapak dulu, tidak tahu. Nah, ini maksud message Google ini ya. Jadi untuk membaikinya katanya kita akan bertobat kepada Allah. Kita akan banyak beristighfar ya. Istighfar yang pendek, yang semua orang hafal ya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bacalah banyak-banyak. Amara Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihil wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah membuktikan kita itu bertobat kepada Allah, membenar-benar bagi usia ini ya. Kita baca sama-sama ya. Amanah Rasulullah sampai ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kita baca sama-sama. Dan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir kita ulangkan sampai 10 kali. Kita akan mendilai dosa kita, dosa ahli keluarga, dosa mak bapak, datuk nenek, dan dosa kaum kerabat, sahabat Anda, dosa jemaah semua, dosa umat Islam juga semuanya ya. Dan niaga kita baca sama-sama sebagai bentuk amanah Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 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 غفرانك ربنا وإليك المصير. 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 Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami akan kembali kepadamu, kami akan meninggal, kami akan mati nanti. Susah nanti kalau engkau tidak ampun dosa kami ya Allah. Jangan nanti banyak ditanya lagi di sana. Orang itu bila dia bertobat dan diampun, Allah beri keampunan, tidak lagi ditanya. Yang ampun dosa nanti ditanya lagi. Dia sudah menyelesaikan pertanyaannya sebelum dia meninggal. Orang yang bijak, orang yang menyelesaikan case-nya dengan Allah sebelum dia menikah. Nah, dalam ayat sejarah ini sekiranya betul ya. Dalam ayat sejarah yang baca Imam tadi juga dikatakan tempoh orang itu nanti berhimpun di padang mahsyar. Cakap apa? Al-Fasanatu bima ta'udu ayat 5. Tempoh orang itu nanti karena banyaknya kes yang ditanya, banyak kes sudah habis-habis. Dia lupa menyelesaikan kesnya dengan Allah sebelum meninggal, lupa bertaubat. Nanti akan ditanya di sana, kata Rasulullah dalam satu hadis, orang itu akan berjemur di padang mahsyar sana 50.000 tahun. Dalam ayat sejarah ayat nomor 5 ini dicakap 1000.
dalam ayat surah Al-Ma'arij dicakap 50 alf sana, 50,000. 50,000 years, 50.000 tahun nanti di sana pada masa itu. Tanya dia, waktu alam sumur kemana di mana? Tanya nanti di sana, kenapa tak menganggap, kenapa tidak mendatangi panggilan agama? Itu kan ditanya nanti. Dengar tak? Dengar pulang. Kenapa tidak datang? Itu kan panggilan Allah. Setiap azan itu ditanya. Jadi kata sahabat yang mendengar hadis ini, wah tahdir sunnah Rasulullah 50.000 tahun. Apa kata Rasulullah? Itu bagi orang yang kes banyak yang tak selesai. Tapi kalau orang yang bijak, dia menyelesaikan kesnya dengan Allah, ia 50.000 tahun kemudian macam satu kali sholat fardu saja di dunia. Tempoh bagi orang yang bisa, orang yang menyelesaikan kesnya dengan Allah, nanti yang 50.000 tahun itu seperti orang satu sholat fardu saja di dunia. Dah masuk surga. Orang lain 50.000 tahun. Ini kata Rasulullah kepada sahabat ya. Waktu Rasulullah menyatakan kepada sahabat bahwa tempoh manusia berjemur pada masa 50.000 tahun. Kita hidup tidak sampai 100 tahun di atas bumi ini. Dalam kubur dah 1000 tahun tidak tahu. Pada masa 50.000 tahun. 50 alf sana. Surah Ma'arij ya. Dalam surah Sajadah dicakap 1000. Dalam surah Ma'arij dicakap 50.000. Nah, jadi kata ulama macam mana caranya? Nah, yang benarnya katanya 50.000. 50.000. Jadi sahabat risau. Bahkan juga Rasulullah 50.000 tahun. Nah, di sini ayat 4 ya. Ta'udul malaikatu warruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50,000 years. 50.000 tahun. Kan kita ada cakap tadi bila waktu datang ke rumah Allah, malaikat mendoakan ya Allah ampun dosa orang, ya Allah ampun dosa orang. Bila mereka berdoa, tentu diterima oleh Allah. Jadi nanti insya Allah tidak banyak lagi masalah di sana. Yang penting cintailah rumah Allah, datangilah rumah Allah, penuhilah panggilan ilahi, penuhilah panggilan azab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diringankan azabnya atau diringankan hisab. Dan hanya banyak pasal sudah clearing Pak, sudah diselesaikannya di dunia ini. Mudah-mudahan betul ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.